kita ingin menjual daerah tanda petik gitu ya, promosi ya, berinvestasi ya. Cuman yang jadi pertanyaan selama ini adalah apa yang mau dijual gitu. Kalau bahasa Jawanya barangmu opo gitu. Sehingga kemudian ini yang menjadi selama ini berpuluh-puluh tahun. Kalau kemudian kita berpromosi itu sampai sekarang itu tidak pernah ada yang ajak gitu. Ada yang kemudian daerah tuh betul-betul kami ingin membangun daerah kami, lalu kemudian kami tidak punya APBD. Nah, jadi saya coba begini nih. Bapak Ibu mewakili pemerintah daerah, mewakili gubernur, kepentingan gubernur, mewakili kepentingan membangun daerah. Sehingga ketika bicara investasi, ya investasi yang memang untuk kebutuhan pembangunan daerah dong, kan gitu. Sehingga aku tak peduli investasinya misalnya karena nanti yang datang itu misalnya gitu ya. Kita kan ada tuh namanya dulu sempat diributin namanya Holy Wings yang jual minuman keras. Aku mau yang kayak gitu karena ini nggak ada kaitannya dengan pembangunan daerah saya. Apalagi daerah saya daerah santri gitu kan, Jawa Timur kan. Sehingga kami nggak mau seperti itu. Sehingga kemudian karena itu silahkan pemerintah daerah lah yang merumuskan sendiri proyek-proyek yang mereka mau ingin dipromosikan. Yang proyek-proyek itu adalah proyek strategis daerah. Gitu ya, sekali lagi saya ulang nih. Jadi ketika bicara promosi investasi daerah karena Bapak Ibu mewakili kepentingan pemerintah daerah yang kemudian adalah ingin melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, demi mengurangi laju kemiskinan, demi mengurangi laju pengangguran, sehingga Bapak Ibu perlu investasi di mana APBD tidak bisa mensuplai itu. Nah, jadi ketika APBD tidak bisa mensuplai itu, maka kami membutuhkan proyek-proyek yang ada kepentingan dengan daerah kami, yang kami sebut adalah strategis dari daerah kami, dan proyek-proyek itu betul-betul bermanfaat buat pembangunan daerah kami. Itu titik, nggak usah aneh-aneh gitu, nggak usah kemana-mana gitu, nggak usah kita menghayal kemudian siapa investornya ya, nggak usah. Kenapa saya bicara dari proyek dulu? Loh, kita barangnya apa, kemudian kita tiba-tiba ujuk-ujuk kita mau bicara investornya. Kalau saya punya HP rusak nih, HP Samsung, saya tahu pasti kalau saya jual lagi nih HP, kemudian pasti ada orang-orang objek yang bisa saya rayu untuk kemudian membeli HP itu. Tapi berbeda kalau HP-nya baru. Nah, sehingga poin pertama apa? Saya harus punya barang dulu. Tapi kalau saya nggak tahu barang apa saya mau jual, gimana saya mau bicara mau jual kepada siapa gitu. Nah, poin saya adalah itu, sehingga judul hari ini adalah iPro. iPro itu adalah Investment Project Ready to Offer. Sekali lagi, iPro itu adalah Investment Project Ready to Offer, proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan dalam mewujudkan pembangunan Jawa Timur. Saklek saja judulnya, demi pembangunan Jawa Timur, nggak usah kemana-mana. 2019-2024 sesuai dengan masa pemerintahannya Bu Khofifah. Ya, poinnya adalah dalam rangka menuju cipta kerja. Sekarang orang ribut cipta kerja dari dulu, ribut setelah undang-undang itu lahir. Sekarang kayak dicuekin Bapak dan Ibu. Padahal ketika bicara cipta kerja sebenarnya sangat sederhana. Saya pakai masuk poin ke-2 sekarang. Macet ini. Saya agak cepat nih. Jadi gini, ketika bicara cipta kerja, sebenarnya sederhana sekali poinnya. Jadi gini nih, kalau kita ingin melakukan sebuah pembangunan bagi daerah, kita ingin mendorong investasi, nggak usah pakai macam-macam berpikir analogi yang nggak nyambung. Negara kita adalah negara hukum. Apa yang diperintahkan hukum kita jalankan, udah titik, simpel aja. Jadi nggak usah kita kemudian beranalogi sesuatu yang kemudian kemana, apa ini, lalu lihat tren apapun, itu hanya sekedar buat apa ya, wacana aja sih, nggak apa-apa sih wacana. Buat sekedar olah pikir tidak apa-apa. Tapi kemudian apa yang menjadi betul-betul kewajiban yang harus kita lakukan, ya kita taati. Nah, kalau bicara kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dia diundangkan 2 November 2020. 2 tahun lebih sudah November, Desember, Januari. November, Desember. 2 tahun lebih sebulan. Dan itu sampai sekarang dicuekin sama orang-orang gitu, yang kemudian semua daerah yang membuat apa? Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak jalan. Padahal dulu ketika dirumuskan oleh Pak Presiden, itu dalam konteks kemudian adalah kemudahan berusaha. Bagaimana investasi bisa masuk, kemudian 82 undang-undang harus disatukan ke dalam namanya Omnibus Law yang kemudian mari itu kemudian untuk mempercepat maju dan lajunya investasi.
Nah, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan sederhana. Pertama, bicara cipta kerja. Jadi, ketika bicara kita dari mewakili pemerintah daerah, bagaimana caranya membangun itu adalah untuk menciptakan kerja. Titik kan simple. Jadi, nggak usah berandai-andai yang terlalu filosofis yang tinggi sekali. Ada hal yang simple yang kita lakukan malah kita abaikan. Jadi, kalau kita punya APBD, track gitu. Lalu kemudian APBD itu kita lakukan. Bisa nggak untuk menciptakan kerja? Jawabannya selalu selama ini kalau saya seru ke 34 kabupaten kota, 34 provinsi, sekarang tambah lagi 4 di Papua sana 38, ada 508 kabupaten kota, jawabnya nggak pernah bisa. Jadi APBD tidak pernah bisa untuk menciptakan program-program yang dalam rangka mencipta kerja buat daerahnya, buat masyarakat daerahnya. Sehingga yang kemudian terjadi adalah investasi. Investasi yang kemudian mendorong kehadiran investasi, tapi tetap strategis buat pembangunan daerah kita sendiri. Nah, jadi apa yang kemudian dilakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Poinnya ada 3 sebenarnya. Jadi mau nggak Bapak dan Ibu di daerah, mau nggak orang-orang Renbang, orang-orang perencanaan, gimana caranya sekarang merancang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Ketika bicara investasi, bagaimana caranya itu tetap membuat mereka mudah, mereka terlindungi, mereka berdaya. Sehingga akibatnya apa? Kalau gitu, salah satunya adalah kita harus menarik investasi dari perusahaan-perusahaan besar supaya terjadi namanya kemitraan, pemberdayaan usaha. Nah, akibatnya apa? Kita perlu investasi. Jadi ketika bicara namanya kemudahan terhadap UMKM, berarti kita perlu investasi besar yang mereka untuk kemudian bermitra dengan UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas. Gitu ya. Jadi poin pertama ketika cipta kerja akhirnya kita bicara perlu investasi dan tidak bisa ditanggulangi oleh APBD. Kedua, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Ini lebih simpel lagi, berarti apa-apa harus gampang sekarang supaya investasi masuk, termasuk UMKM itu bisa kemudian naik kelas juga tadi. Sehingga gimana caranya sekarang ketika bicara perencanaan? Kita membuat kebijakan, merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, kepala daerah, yang kemudian ujung-ujungnya ada rangka untuk kemudahan berusaha. Dan sampai sekarang belum terjadi. Salah satunya pemberian insentif daerah, tidak jalan sama sekali. Gitu. Yang ketiga, kemudian kita bicara investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Bapak Ibu, kalau bicara proyek strategis nasional itu bukan proyeknya saya. Proyek strategis nasional itu adalah PSN, itu adalah proyek yang ada di daerah. Sehingga saya selalu bilang, PSN itu sebenarnya adalah PSD, proyek strategis daerah. Kami punya 2, kalau nggak salah ada KEK Singasari, ada satu lagi kawasan industri Madura, itu masuk ke dalam PSN. Kalau data saya tidak salah ini ya, masuk ke dalam PSN. Apakah kemudian menjadi proyeknya saya? Tidak. Ini adalah rangka mengekskalasi pertumbuhan industri dari untuk Jawa Timur. Nggak ada kepentingannya untuk nasional, bahwa menjadi fokus nasional. Iya, mari kita sama-sama merancang itu dan mengakselerasi itu menjadi lebih berjalan cepat. Nah, sehingga ketika bicara cipta kerja, Bapak Ibu bisa lihat dari Biro Perencanaan, dari bidang perencanaan, mari kita lihat ada 3 ini yang sebetulnya ujung-ujungnya semua investasi. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ternyata itu bicara investasi, kemudahan berusaha, UMKM, lalu kemudian proyek-proyek supaya cepat dijalankan. Lalu kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu mendorong namanya Indonesia sentris. Jadi Indonesia sentris itu begini, kalau Bapak Ibu merancang satu proyek investasi, nggak usah capek-capek lihat mana-mana, lihat aja apa di perintahnya. Karena kemudian kalau Bapak Ibu nggak diperintahkan, ngapain Bapak Ibu buat? Gitu ya. Tadi saya ulang lagi ya. Indonesia sentris adalah ketika bicara Bapak Ibu ingin membangun daerah provinsi, lihat apa yang diperintahkan oleh pusat. Nggak usah ngerancang, nggak usah berspekulasi. Proyeknya ini aja A, B, C, nggak usah. Pusat mintanya apa sih? Ya sudah, bangun aja itu. Itu yang namanya menjadi satu kesatuan. Kesatuan dalam namanya sistem kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Itulah disebut dengan Indonesia sentris. Jadi Pak Presiden sudah balik Indonesia sentris. Pusat sudah membuat ini, daerah sudah ikuti semuanya. Terkait dengan adanya sudah undang-undang, buat kemudian semua peraturan daerah semuanya hilang yang kemudian bertentangan dengan undang-undang misalnya. Itu salah satunya bicara Indonesia sentris. Semuanya terpusat. Gitu ya. Kemudian mari kita lihat yang kemudian ketiga, Cipta Kerja juga Undang-Undang 11 2020 mendorong yang namanya investasi pemerintah. Saya masuk aja kepada investasi pemerintah daerah. Jadi begini nih, demikian gregetnya kami pemerintah pusat ketika bicara daerah pengennya cuma ngutak-ngutik APBD saja, kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bilang gini nih,
wahai kepala daerah, wahai DPRD gitu ya. Makanya saya senang kalau sebenarnya harus ada kepala daerah DPRD nih. Lakukanlah pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, nih pinjam dari pusat, atau bisa dari daerah lain, atau dari lembaga keuangan bank, atau dari masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah bilang begini, betapa jadi prigel pemerintah daerah supaya jangan tergantung dari APBD. Pinjam dari sumber pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank atau masyarakat. Nah, kemudian lebih lagi, kepala daerah dapat menerbitkan obligasi daerah atau sukuk, obligasi syariah untuk membiayai infrastruktur dan atau investasi yang kegiatan penyediaan pelayanan publik. Konteksnya adalah proyek strategis daerah. Coba Bapak Ibu bayangin. Jadi membangun daerah itu sekarang sama Undang-Undang Cipta Kerja dibuat demikian terbuka. Poinnya adalah untuk investasi, sumber pembiayaan untuk pembangunan menjadi sumber investasi betul-betul sekarang menjadi prioritas. Karena apa? Karena memang pemerintah pemerintah daerah pinjem aja sana kalau nggak punya duit, kalau APBD-nya cekak gitu ya. Kemudian silahkan buat obligasi. Misalnya gini, obligasi itu gini. Misalnya saya ingin membuat kawasan industri kepentingan dari provinsi, saya buat gitu. Kawasan industri dalam kepentingan hilirisasi sektor pangan. Gitu. Kemudian saya sudah punya tanahnya, lahannya saya istilahnya nama saya underlaying. Saya nilai berapa investasinya dari sisi, kemudian saya pecah ke dalam pinjaman kepada masyarakat dalam obligasi, pecah. Jadi obligasi itu adalah underlying aset dari yang kemudian saya coba rencanakan. Lalu kemudian saya lempar ke masyarakat. Dapatlah uang senilai untuk membangun kawasan industri tadi. Industri itu terbangun dan jalan, nanti kemudian dikembalikan kepada masyarakat lewat keuntungan dari kawasan industri ketika dia beroperasi. Jadi sampai seperti yang itu. Jadi betapa bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu mendorong pemerintah daerah itu menjadi sangat sangat menjadi kreatif gitu loh. Kreatif yang langsung kepada kemudian tapi langsung implementasi gitu. Jangan lagi berpikir-pikir mesti ngapain yang ini, lihat dulu sana, lihat dulu sini. Poinnya sudah ada. Nah, saya sederhanakan ketika bicara poin sudah ada. Dari mana Bapak Ibu melihat keunggulan daerah Bapak dan Ibu? Provinsi. Mari kita lihat ini, Provinsi Jawa Timur, bagian dari Pulau Jawa. Kami di pusat sudah bilang Indonesia sentris ya, bicara nih. Arah kebijakan pembangunan untuk Pulau Jawa gitu ya, menjadi pusat industri dan jasa nasional. Pusat industri. Saya Jawa Timur, ada di dalam Pulau Jawa. Kalau gitu saya bikin kawasan industri banyak bisa dong. Ya, masuk sanatnya masuk itu kalau dalam misalnya kita suka senang main sanat bersanat itu kan dalam Quran, hadis itu ya. Sanatnya masuk. Karena dalam konteks Indonesia sentris bilangnya menjadi pusat industri dan jasa nasional. Jasa, logistik masuk Pak, masuk. Cuman untuk konteksnya logistik apa? Mari kita dalami lagi. Bicara apa? Sanatnya berikutnya gitu kan. Kemudian menjadi lumbung pangan nasional. Oh, kalau gitu kalau kami membuat namanya budidaya ikan, ternak, budidaya pertanian, perkebunan, pertanian, masuk dong Pak, masuk. Jadi Jawa Timur cocok dong Pak sebagai budidaya pertanian. Cocok. Hortikultura, peternakan, pertanian, penggemukan sapi misalnya. Karena apa? Sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik di dunia. Nah, kalau bicara Pulau Jawa nih, misalnya kemudian kalau gitu bagaimana Pak? Misalnya kita perbaiki bandara, aksesnya namanya aksesibilitas dari bandara menuju ke kawasan-kawasan pariwisata kita, karena supaya Pak pintu gerbang kan kami kan. Oke itu. Jangan sampai kemudian orang ke BTS Bromo Tengger Semeru itu susahnya setengah mati gitu kan. Akibatnya apa? Karena tidak pernah kita pikirkan bahwa itu sebenarnya adalah banyak bidang usaha, sektor namanya jasa angkutan pariwisata, bisa kita undang perusahaannya yang kemudian betul-betul kita mewujudkan namanya pintu gerbang destinasi wisata terbaik di dunia. Kenapa? Karena aksesibilitasnya sudah kita pikirkan. Gitu kan. Nah, itu yang kemudian sampai sekarang kalau saya keliling di Indonesia itu yang namanya KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, itu seperti tempat jin buang anak. Kawasannya itu bagus, indah, diakui sama UNESCO, tapi kemudian kesananya susah. Akibatnya apa? Ya nggak laku. Akibatnya apa? Ya tetap aja lokasi-lokasi wilayah daerah sekitarnya yang kemudian tidak menikmati pertumbuhan ekonominya karena adanya kawasan pariwisata yang sangat strategis itu. Contohnya BTS, nanti kita exercise BTS itu. Apakah daerah kabupaten kotanya itu kemudian bisa menikmati BTS sebagai kawasan strategis pariwisata nasional itu? Mari kita uji. Jadi sebenarnya ada barang-barang yang di sekitar Ibu, Bapak Ibu abaikan.
Bapak Ibu diamkan. Harusnya Renbang mulai berpikir ini, oh ini kita punya barang ini, punya barang mau kita kembangkan seperti apa. Tidak kita terlalu beranalogi yang sangat jauh-jauh gitu, yang kemudian malah akhirnya nggak nyambung dengan apa yang sudah diperintahkan dengan undang-undang, gitu ya. Lalu lihat arah transformasi ekonomi sebagai pusat ekonomi modern bersaing tingkat global dan bertumbuh pada industri manufaktur. Kawasan industri masuk Pak, oke. Ekonomi kreatif, oke, masuk apa? Makanya ada Singasari itu kan. Tapi apakah perlu dengan KEK? Karena Singasari itu kan kawasan ekonomi kok industri kreatif. Bapak Ibu harus eksersis itu supaya apa? Supaya cepat berkembang untuk KEK Singasari. Jangan-jangan nggak cocok dengan ekonomi kreatif kalau untuk KEK konsepnya gitu kan. Kemudian mana dengan jasa pariwisata? Lalu bicara lagi penghasil produk akhir dan produk antara yang berproses ekspor. Ekspor ya, kalau kita kami kawasan hilirisasi pangan, berarti kami harus orientasi ekspor. Bisa kami hasil kaleng-kaleng daging dalam kalengan bisa kami ekspor. Ya, sekarang besok nih, ya kalau ini bukan lagi berwacana nih, sudah sampai pada namanya sekarang krisis pangan. Rusia sama Ukraina masih berantem, krisis pangan makin tinggi. Gitu kan? Nah, dengan membahas teknologi tinggi menuju industri 4.0. Berarti kalau kawasan industri kami bisa memanfaatkan konsep industri 4.0, Pak. Ya, monggo saja, gitu. Karena memang di arahnya ada. Lalu, kemudian mari pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE. BTS, nanti kita cek dengan namanya kawasan strategis pariwisata nasional yang ada di Jawa Timur, dan kemudian kita cek untuk Bapak Ibu elaborasi untuk sektor pariwisata yang Bapak Ibu angkat bidang usahanya, Bapak Ibu bisa buatkan iPro untuk Bapak Ibu jual terkait dengan potensi unggulan yang Bapak Ibu punya, tapi Bapak Ibu diamkan selama ini. Ya, jadi seperti misalnya berbasis alam, budaya, dan MICE. Kemudian bertumpu peran swasta. Berarti betapa sekarang investasi untuk Jawa Timur diperbanyak kehadirannya para investor. Kenapa? Karena bertumpu pada peran swasta dalam semakin besar dukungan fasilitas pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien. Jadi sekarang betapa sekarang pemanfaatan sumber pembiayaan dari investasi sangat diperlukan. Jangan lagi bertumpu pada APBD. Karena sudah jelas ini perintahnya. Sanatnya sudah bilang begitu. Nah, lalu sampai komoditas unggulannya diminta. Ada cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, garam, perikan tangkap, dan perikan budidaya. Monggo Bapak Ibu pilih yang ada di Jawa Timur. Sampai demikian kami sudah memberikan justifikasi terkait dengan sektor komoditas unggulan ini untuk Jawa Timur. Ini kami bicara sepulau Jawa, tapi kan masih Jawa Timur tinggal pilih yang mana. Emas mungkin tidak ada di Jawa Barat. Oke, gitu kan. Nah, inilah betapa sebenarnya nggak usah lagi mikir-mikir lagi sebenarnya. Tinggal mari kita mengembangkan apa yang sudah diperintahkan, gitu ya. Saya lanjut lagi. Ini kira-kira yang kemudian mari kita bahas. Mungkin kalau nanti saya kelamaan saya coba lompat-lompat saja ya. Kembali kepada ketika bicara untuk sekarang bicara untuk Jawa Timur. Saya Jawa Timur. Ini Jawa Timur yang merah. Ini semuanya data-data untuk Jawa Timur. Data-data Bapak Ibu untuk kembangkan sektor yang terkait dengan ini yang memang ini menjadi fokusnya pusat. Tapi kemudian karena kita berbicara adalah Indonesia sentris, pusat melakukan ini, mari kemudian dilengkapi dengan provinsi. Dan makin dilengkapi dengan kabupaten kota, gitu ya. Cara bicara Indonesia sentris ya. Contoh ini tadi kan, Jawa Timur. Ini sudah semakin jelas. Tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budaya. Monggo Bapak Ibu kembangkan. Perikanan tangkap di mana Pak? Ada di sini nih, pinggir-pinggirnya di sini. Pasti ini laut kan, sama yang di bawah ini. Budidaya di mana Pak? Budidaya dalam laut, ikan laut ya, pasti di sini juga. Berarti kabupaten kota yang monggo di sekitar ini, monggo Bapak Ibu elaborasikan, monggo dikumpulkan untuk bicara, ini kembangkan loh ini gitu. Lokasi ya sampai sini kan, pinggiran sini. Oke, kemudian saya lompat lagi, perikanan budidaya, sampai kemudian perikanan budidaya dan garam. Ada catfish itu ada ikan-ikan yang berkumis. Kalau saya kan tidak berkumis, jadi ini berkumis seperti misalnya lele, patin gitu ya. Udang, ikan bandeng, ikan nila, garam, rumput laut. Bapak Ibu bayangkan kami sudah bilang begitu nih. Ini kan komoditas unggulan Bapak Ibu. Mari sekarang jadikanlah seperti misalnya pengolahannya, misalnya industrinya, hilirisasi dari pilih yang ini mana yang diunggulkan di masing-masing daerah, kabupaten kota. Pangannya sapi, jagung, padi, ubi, kayu. Gitu ya. Jadi monggo Bapak Ibu, jadi kami itu sudah memberikan banyak hal-hal yang kemudian Bapak Ibu bisa angkat menjadi sektor unggulan dan segera dibuatkan iPro-nya. Dan kemudian dari iPro itu barulah kita bicara promosi. Dan ketika bicara Ibu mengangkat iPro ini berarti Bapak Ibu sudah melakukan namanya pengangkatan sektor-sektor yang menjadi strategis buat daerah dan Bapak dan Ibu.
Sehingga kalau Bapak Ibu merumuskan iPro dengan pakai APBD, sah saja karena ini sektor unggulan kami, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu membuat iPro, tiba-tiba yang Bapak Ibu buat iPro adalah ternyata kafe, kafenya adalah kafe misalnya yang kayak Holy Wings, minuman keras. Senang nanti orang-orang yang jualan minuman keras itu ketawa dong. Kok APBD dipakai buat iPro sih? iPro-nya iPro jualan Holy Wings seperti itu kan jadi aneh nantinya. Nah, ini sudah punya sana Bapak dan Ibu. Jadi kan nggak usah pusing-pusing. Jadi sekarang poinnya adalah mari kita elaborasi ini, kita angkat sektornya mana lokasinya sesuai dengan tata ruang, buatkan iPro-nya, selesai rampung. Mari kita dengan sektor itu baru kita pilih. Oh kalau perikanan cocoknya Korea Selatan, Jepang pasti senang main ikan. Oh kalau kawasan industri yang pasti pemainnya adalah Cina gitu. Baru kita berbicara, barangnya punya dulu. Barang belum punya kita sudah bermain orang yang mau beli susah. Gitu ya. Mari kita lihat kemudian kawasan ini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal lihat ini semuanya adalah bagian-bagian yang sudah misalnya sudah kami berikan sektor-sektor unggulan. Itu tinggal Bapak Ibu kemas ya, kaitannya kemudian dikembangkan. Yang pasti ini walaupun menjadi sanad kami di tingkat pusat, bukan kami yang mengembangkan ini. Mana mungkin kami misalnya jahe, kapulaga, kunyit, kami peduli gitu kan? Nggak mungkin nunggu BKPM, nggak akan nunggu Kementerian Investasi. Terus sampai kemudian semuanya ada di sini sampai pariwisata. Semuanya jelas di sini. Yang menjadi sampai dengan kawasan industri Madura sedang mengembangkan, sampai kemudian KEK Singasari di Malang belum operasional. Coba dibantu segera oleh kita untuk kemudian mari apakah benar yang Singasari ini karena dia berbasis ekraf ekonomi kreatif dan pakai KEK lagi kan. Ini segera kita elaborasi lagi untuk kita kemudian pertajam. Sampai kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan sektor investasi di sektor pendidikan, sudah dikasih ini. Program studinya vokasi untuk mendukung sektor industri, ekonomi kreatif, tekstil, manufaktur, sekolah tinggi tekstil, sekolah tinggi otomotif, masuk di sini. Universitas pertanian, masuk nggak pertanian masuk nih, dan pariwisata pertanian. Universitas pariwisata, masuk di sini. Ketika bicara prodinya sudah kita minta daerah untuk kemudian, monggo itu universitas, sekolah tinggi adalah sektor investasi, walaupun dia berbadan hukumnya adalah yayasan misalnya. Gitu kan. Bapak Ibu punya namanya wilayah metropolitan Surabaya. Itu juga banyak sektor investasi yang bisa diberikan investor untuk masuk untuk membangun wilayah metropolitan Surabaya. Tapi sampai sekarang nggak jelas kemana. Jadi seperti misalnya juga tepatnya gerbang Kertasusila juga sampai sekarang juga nggak tahu kemana poinnya. Ketika bicara kemudian sektor investasi yang dikembangkan untuk kemudian di dalam kawasan itu. Padahal bisa dibangun dengan konteks-konteks kemudian kita membangun namanya pengembangan kawasan strategis. Gitu ya. Bapak dan Ibu, jadi ini sebenarnya bisa dielaborasi satu-satu, cuman kan waktu saya mungkin kan dibatasi ya. Jadi kemudian ini yang kemudian Bapak Ibu harus pahami bahwa kami itu sebenarnya kan sudah rigid. Pemerintah pusat sudah diberikan rigid, cuman yang diberikan daerahnya itu kayak nggak pernah ngeh gitu, tetap gitu. Sampai lama-lama cari-cari gitu. Kita mesti ngapain ya? Kita mesti ngapain ya? Kemarin saya terakhir ke Jombang, kabupaten. Sama, ya, saya tentukan ini sektornya angkat. Buatkan iPro. Besok kalau misalnya mau kontak ke BKPM, silahkan. Sampai beberapa perda-perda harus dirubah. Karena ketika bicara iPro dibuat perdanya yang tidak sesuai dengan cipta kerja masih terbelit seperti itu kan susah juga menjadi kemudian ditawarkan. Contohnya perda insentif tadi. Ya. Jadi ini, nah, mari kita ini contohnya ketika bicara kemudian Pak Presiden tuh sampai gini nih. Sebenarnya sektor hilirisasi pertanian sampai saya selesai, Presiden bilang selesai. Jawa Timur tuh. Jawa Timur kan tinggal ada itu. Ada pisang, ada ini kan. Ketika bicara hilirisasi pertaniannya, olahlah ini untuk Jawa Timur ada kopi gitu kan. Ada ini gambar Pak yang ini ada tebu kan ini kan kepala tebu. Ini semuanya untuk se-Indonesia sudah dibuat. Jadi kadang-kadang saya suka kalau ngeliat ini suka geli sendiri. Presiden sudah sampai kayak gini, ngurusin kayak gini, tapi mana ada daerah yang kemudian melihat itu menjadi kemudian mengangkat ini kemudian dikembangkan ketika bicara ayo hilirisasi, nggak pernah ada yang kemudian hilirisasinya di sektor ini, hilirisasi ngalor ngidul kemana-mana, gitu ya. Jadi kemudian ini budidaya perikanan nih, coba Jawa Timur ini, set gitu, ada udang, ada gambar-gambarnya sudah jelas, se-Indonesia, gitu ya. Mau ngapain lagi? Bapak Ibu beranalogi, ini peraturan presiden. Perpres, tiba-tiba ada profesor bilang gitu, nggak laku pendapat profesor, ini punya kekuatan hukum. Jadi jangan salah, jadi ini sudah dibakukan menjadi produk hukum. Ketika kemudian ada siapapun, ada profesor dari Yale University gitu kan, datang, oh Indonesia nggak bisa
Karena omongannya mereka nggak punya kekuatan hukum. Kita bicara negara hukum. Ini dulu kita angkat, baru kita bicara yang lain-lain. Ketika bicara kepada ada orang yang kemudian mencoba mengelaborasi, oh rumput laut ternyata bisa, rumput laut ini ternyata bisa diolah menjadi produknya, hilirisasi turunannya adalah yang off farm-nya adalah ABCD, itu boleh. Dia menerjemahkan dari rumput lautnya itu, gitu ya. Jadi silakan dia mengelaborasi dari apa yang sudah diberikan oleh kami di pusat yang Indonesia sentris. Lalu kita lihat sekarang Jatim. Kemana sih Jatim gitu kan? Saya sempat elaborasi kemarin. Ini Jatim. Jatim apa sih yang mau dikerjain gitu? Lihat Bapak Ibu, tinggal monggo dilihat Bapak Ibu. Jadi saya itu suka aneh kadang-kadang daerah bingung sendiri apa yang harus dikerjain, padahal daerah sendiri punya jaminan dokumen hukum juga gitu kan, dan sudah di state gitu kan. Jadi bilang gini, nanti sampai 2025 berarti kan tinggal 2 tahun lagi, Jatim itu sebagai pusat agrobisnis titik loh Pak, Bapak dan Ibu. Dan itu nyambung Kak dengan yang tadi sebagai hilirisasi pangan, nyambung sanat yang tadi dari pemerintah pusat. Jadi masuk buat saya nih, oh ini masuk nih gitu. Cuman kalau kemudian ternyata visinya ternyata tidak berbeda bertolak belakang, saya akan komplain di sini. Tapi ternyata masuk di sini. Berarti poin Bapak dan Ibu, mana pusat agrobisnisnya yang betul-betul mau dikembangkan, betul-betul mengajak peran serta swasta untuk masuk, dan betul-betul peran agrobisnis yang namanya food estate. Menjadi sektor hilirisasi pangan yang terbesar di dunia misalnya. Mari kita buatkan iPro-nya. Jadi semuanya sudah ada, ngapain kita ngahayal-ngahayal ke tempat-tempat lain. Jadi kadang-kadang kalau saya diundang di Sumatera Utara, saya nggak mau nyalain lagi sektornya, karena masing-masing kan punya sektor unggulan masing-masing setiap daerah. Saya baru pulang dari Selayar kemarin, gitu. Mereka punya 4 sektor yang akhirnya mereka bangun. Kami membuat 4 perda dalam waktu 2 hari untuk merubah itu menjadi rancangan induk sektor itu. Langsung kami konkret gitu, nggak lagi kemudian oh baiknya itu kami menghayal-hayal, tidak, karena sudah jelas sanatnya, sudah jelas itu, tinggal dikerjakannya. Jadi misalnya ini, ambil pada misi 1 saja. Misi 1. Ini Bukoviva loh. Kalau misalnya Bukoviva ini kemudian nanti di 2024 nggak rampung ini, secara hukum dia bisa disebut wan prestasi loh. Jadi semua visi misinya itu tidak jalan dan bisa menjadi santapannya DPRD. Dan saya lihat visi misinya masuk dengan konteks pusat nggak, Indonesia sentris nggak, masuk. Saya lihat nih, industri pengolahan, hilirisasi kan, ada nggak kawasan industri, agrobisnis masuk nggak? Ketika bicara penjangan perdagangan, jangan-jangan harga bisnis dan kemudian ada kawasan perdagangannya terkait dengan kemudian pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di agrobisnis tadi, bikin pusat seperti tempat pelelangannya, seperti pelelangan ikan misalnya. Ini semuanya masuk ke sana, seperti pariwisata, UMKM, lalu meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian lewat food estate, lewat agrobisnis, masuk semuanya nih. Lalu kemudian meningkatkan konektivitas jaringan transportasi darat, mana yang mau dilakukan, laut, udara, mana yang pasti ketika bicara udara kewenangannya pusat gitu kan. Ketika bicara meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, apakah perlu dibuatkan sumber daya air, apakah spam, apakah pengelolaan air limbah, itu bisa investasi masuk mana. Jadi ini semuanya bisa bernilai investasi buat saya. Sehingga kemudian yang selama ini jadi masalah, sekali lagi, Renbangnya ini tidak pernah dijadikan ini sebagai masuk dalam Renbang. Jadi Bapak dan Ibu ketika bicara visi misi seperti ini, Pak Bu Kofifa, tidak pernah dimasukkan ke dalam Renbang. Sehingga tidak pernah ada yang namanya target investasi Provinsi Jawa Timur. Apalagi sekarang sudah masuk namanya sasaran cipta kerja sekarang kan, sasarannya kebutuhan investasinya, laju pertumbuhan ekonominya, tingkat kemiskinannya, untuk kemudian dielaborasi dalam kaitannya ini ingin membangun sektor-sektor ini dalam misi 1 ini, termasuk tingkat pengangguran terbuka, kapasitas fiskal daerahnya, pemberdayaan UMKM-nya. Ketika bicara sektor-sektor ini, ketika bicara kawasan industri kan, industri pengolahan, pasti ada industri kecil menengah IKM yang harus diberdayakan di lokasi itu, lokasi KI tadi. Berarti karena masuk ke sini kan pemberdayaan UMKM kan. Semuanya tidak pernah terukur dan terhitung. Karena apa? Karena semua yang masuk ke sini dalam visi misinya kepala daerah tidak pernah masuk ke dalam target investasi.
Ya, sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu sekarang itu seperti kehilangan pegangan sampai kemudian Bapak Ibu menghayal sana lihat negara lain, karena Bapak Ibu sendiri tidak pernah peduli, tidak pernah merumuskan apa yang menjadi perencanaan pembangunan daerahnya. Perencanaan pembangunan daerahnya itu menjadi target investasi. Yang Bapak Ibu kerjakan hanya ketika ini dielaborasikan ke dalam yang namanya RPJMD kan, ini kan menjadi Renstra SKPD, menjadi renjanya provinsi, menjadi RKPD-nya, lalu kemudian menjadi RAPBD-nya. Ini tidak dielaborasikan menjadi target investasi. Nah, inilah kesalahan yang selama ini terjadi dan hampir di semua daerah, sehingga kemudian kenapa renbangnya itu akhirnya kayak orang galau gitu, nggak pernah menapak jalannya. Ya, akibatnya apa? Ketika bicara kebenaran renbang nggak ada target investasi dan tidak pernah menyasar apa yang menjadi cipta kerja tadi, investasi adalah bisa untuk mengurangi, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menambah kapasitas fiskal daerah Bapak dan Ibu. Daerah Bapak dan Ibu harusnya kapasitas fiskalnya itu adalah tinggi, sangat tinggi yang paling bagus. Nanti kita bisa cek beberapa daerah yang masih sangat yang di bawah sedang. Kemudian akibatnya tidak ada namanya proyek strategis daerah. Padahal ini kan tadi sudah saya sebutkan, ini proyek strategis daerah kalau direncanakan dalam target investasi. Ternyata akibatnya nggak ada proyek strategis daerah. Akibatnya nggak pernah difikirkan ketika bicara proyek strategis daerahnya mau dibangun oleh APBD yang pasti nggak punya duitnya. Yang disebutkan adalah non-PFI, non-private finance initiative, APBN atau APBD, Bapak Ibu pakai APBD untuk proyek strategis daerahnya yang pasti nggak mungkin, atau dengan private finance initiative dengan investasi masuk ke sini. Kalau sudah sepakat dengan kemudian private finance initiative, mari dibuatkan IPRO-nya, Investment Project Ready to Offer. Ini nggak pernah jalan sampai sekarang. Sehingga saya selalu bilang kalau kemudian saya ke daerah sama ada Bu Gubernur, ada Bupati, saya cuma bilang ini, investasi itu yang ngomong Presiden, kemudian kepada Kepala Menteri, pada Menteri Pak Bahlil. Presiden bilang investasi perlu, kita harus membangun investasi, cipta kerja dalam rangka investasi gitu kan. Pak Bahlil juga gitu. Oh iya investasi juga. Kemudian ketika bicara kepala daerahnya nol, nggak ada benar peduli kepala daerahnya. Kemudian Bupati, Pak Gubernur juga sama, nggak pernah masuk. Kenapa? Karena nggak pernah menjadikan investasi sebagai target. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pakai target, sudah selesai persoalannya. Bapak Ibu selama ini berpolemik yang ini sudah jelas proyeknya, tinggal buatkan IPRO-nya ini, gitu ya. Sehingga ini persoalan kita, dan saya sudah bicara di 508 kabupaten kota. Kemarin saya terakhir bicara di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara, gubernurnya, kepala daerahnya semua hadir, kepala DPR-nya sudah hadir. Mereka kemudian langsung saya minta untuk membuatkan perda insentif daerahnya terkait dengan sektor-sektor yang memang menjadi unggulan ini. Harus diberikan insentif dalam rangka mendorong menjadi proyek strategis daerah dan dibuatkan IPRO-nya. IPRO nggak akan laku, tidak akan ready to offer kalau tidak ada insentifnya. Gitu ya. Jadi salah satunya yang menjadi ready to offer, investment project ready to offer itu adalah kalau ada insentifnya, salah satunya. Kemarin kami sepakat 2 hari saya buatkan draftnya sekali ini, contohnya draft untuk pemberian insentif. Kami namanya PIKID, Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Itu kalau diambil prakarsa DPR udah bisa seminggu juga selesai, gitu ya. Mari kita lihat lagi. Ini contohnya nih. Kita lihat satu persatu. Ini satu ada 38. Ada 38 kabupaten kota di mana di Jawa Timur. Mohon izin saya suka ngomong daerahnya karena saya takut salah, karena saya kebanyakan di lompat-lompat ke daerah-daerah, jadi takut salah nyebutnya Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Contoh sederhana ini, kita lihat tingkat pengangguran terbuka ini yang kuning. Bapak Ibu bisa lihat daerah yang masih penganggurannya Sidoarjo, tok gitu. Bapak Ibu perlukan investasi nggak? Dorong dengan investasi. Masukkan ke dalam sumber daya insentifnya. Lalu kemudian kita pikirkan sebagai orang provinsi nih, ya, ini Sidoarjo kok banget ya, kok sampai tinggi banget nih anunya pengangguran terbukanya. Ada apa nih? Berarti dia nggak ada investasi masuk. Berarti supaya menyerap tenaga kerja apa? Investasi padat karya. Apa ya? Kita carikan hilirisasi apa ya? Sesuai dengan konteksnya sanat tadi di atas. Ini kan bisa buat exercise kita. Nggak usah pikir-pikir yang luar biasa, yang kemudian susah gitu menyambungkannya. Yang kemudian akhirnya presiden menjadi kayak gimana gitu ngelihat kita nggak jalan-jalan semuanya. Yang saya sebut tadi salah satunya adalah cipta kerja yang nggak jalan gitu. Lihat misalnya ini,
yang abu-abu, yang abu-abu, yang abu-abu, yang paling gampang aja ya. Misalnya kategori kapasitas fiskal daerah 2021. Warnanya yang setelah ungu yang ini. Bapak Ibu bisa lihat namanya KFD, indeks kapasitas fiskal daerah. Itu adalah indeks yang menjelaskan bahwa makin rendahnya indeks itu tadi membuat daerah itu sangat tergantung dari subsidi, dari dana transfer dari pusat, dari Kementerian Keuangan. Itu apa? Karena daerah itu menjadi tidak mandiri, tidak menjadi dia memiliki kemampuan untuk membangun daerahnya karena sangat tergantung dari dana transfer pusat dari APBN. Nah, itu yang kemudian membuat daerah itu disebut rendah. Karena apa? Karena dia tidak bisa memberikan nilai pajak pendapatan asli daerah, ya. Pajak salah satunya pajak retribusinya sangat rendah. Karena apa? Karena kegiatan investasi di daerah itu sangat minim. Nah, ini sudah mengindikasikan ini. Contoh ya, ini yang paling bagus itu indeks kapasitas fiskal daerah itu sangat tinggi. Tinggi itu paling jelek itu sangat rendah. Coba Bapak Ibu bisa lihat. Yang sedang-sedang saja sudah sangat memberikan Pak Bu Sri Mulyani aja sangat pusing. Ini sedang nih, tetap dikasih transfer lagi, tambahin lagi. Yang bagus itu tinggi dan sangat tinggi. Bapak Ibu bisa lihat tuh, sedang, Pacitan, sedang lagi, Trenggalek sedang lagi, Bondowoso sedang lagi. Ini semuanya kan Bapak Ibu bisa perhatikan daerah-daerah yang sangat membutuhkan investasi. Kita sebagai orang provinsi, mari kita gerakkan investasi ke arah sana. Supaya apa? Supaya kemudian daerah itu berkembang dengan investasinya. Karena kalau dikucurkan pakai APBD, kan udah nggak ada, dia aja jeblok kok KFD-nya gitu. Nah, itu berarti apa? Berarti salah satu strateginya adalah provinsi membuatkan namanya Perda PIKI tadi, pemberian insentif dan kemudian investasi daerah provinsi, arahkan setinggi-tingginya, bebas segala macam kemudahan dan pajak dari retribusi daerah kepada daerah-daerah yang rendah-rendah ini, yang sedang tinggi, sedang. Ini kan gampang. Sedang, masih banyak sedang, ada rendah nih. Pasuruan rendah. Jadi gini, kita orang provinsi, saya orang pusat, saya harus mengorganisir kepentingan 38 kabupaten provinsi. Orang provinsi harus mengakomodir kepentingan kabupaten kota. Salah satunya kita memberikan insentif tadi kan, kemudahan, tax allowance. Kita memberikan daerah-daerah yang kemudian daerah-daerah yang tertinggal, daerah kawasan timur Indonesia, kita beri insentif jika industri berlokasi di sana. Itu artinya apa? Kita konsepnya adalah membangun daerah dengan cara kita memberikan kemudahan, kemudian si investor untuk kita dorong ke arah yang non wilayah barat, kawasan timur Indonesia. Nah, harusnya provinsi juga hal sama bicaranya. Kemudian ketika lihat ini data ini aja kan bisa dipakai ini. Saya kasih data ini dengan cuma-cuma pada Bapak Ibu, nggak usah lagi beli lagi, ini tinggal Bapak Ibu pakai nih. Untuk menjadikan Bapak Ibu kemana ya arahnya, kemana. Ini aja sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu peduli dengan kondisi daerah Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Karena saya sendiri ketika bicara saya di fasilitasi provinsi daerah, kalau saya ketemu dengan daerah itu suka kemana-mana, senang berpikirnya, melihat sesuatu itu jauh sekali, yang padahal di dalamnya sendiri itu sangat dia bisa dia elaborasi data-data itu, ya. Saya coba cepat lagi. Ini yang tadi saya sebut adalah ketika bicara agrobisnis. Ini agrobisnis. Ada definisinya. Bapak Ibu jangan ketika cari tata ruang bahwa itu ada HGU-nya, ada HGB-nya karena dia ada tempat kawasan industrinya. Cari HGU-nya, kawasan untuk kemudian mengolah pertanian, perkebunan, pertanian, kemudian peternakan gitu ya. Ini agrobisnis. Cari di mana lokasinya Bapak Ibu. Saya bantu nanti kemudian untuk merumuskan IPRO-nya. Ini perpaduan antara pertanian dengan pengolahannya. Jadilah kemudian namanya hilirisasi pangan. Bapak Ibu buatkan IPRO-nya, cari lokasinya, kepentingan provinsi. Cek gitu. Dalam IPRO tadi dalam zona-zona dalam kawasan pertanian tadi, agrobisnis tadi ada zona pertanian, zona budidaya, zona agropolitan, perkebunan, ini budidaya perikanan, bisa juga peternakan. Ini kan contoh ya. Dan kemudian langsung hasilnya diolah di sini, bisa di sini kemitraan. Kita bisa inti plasma, petani-petani yang kemudian ada di situ yang sudah lama bisa langsung mengakses ke industri inti plasma, kepada perkebunan yang besar, perusahaan besar PMA-nya. Ini tinggal kemudian dibuat IPRO-nya. Masuk nggak IPRO agribisnis? Masuk. Bapak Ibu punya janji di tahun 2025 harus punya agribisnis skala provinsi kok. Janjinya Ibu Gubernur juga sama. Gitu. Jadi nggak usah kemana-mana. Mari sekarang kita lihat pariwisata sekarang. Bapak Ibu mau mengembangkan apa?
Alhamdulillah untuk Jawa Timur pariwisata, Bapak Ibu punya yang namanya BTS nih. BTS itu bukan yang penyanyi Korea ya, Bromo Tengger Semeru. Alhamdulillah aja. Masuk. Kembangkan ini namanya ke pariwisata konsepnya aksesibilitas, amenitas, dan sama atraksi. Semuanya bisa dimasuki oleh investasi. Sepanjang Bapak Ibu tahu ketika bicara BTS-nya mau dikembangkan sektornya, kembangkan. Aksesibilitas sektor dengan kemudian yang transportasinya, sektor pariwisata, amenitas, fasilitas pendukungnya ada rumah sakit, tempat ibadah, tempat parkir, mall, perlu amenitas, bisa dimasuki oleh investasi. Atraksinya, MICE bisa masuk di situ. Bisa dibuatkan sanggar, bisa dibuatkan bangunan hotel yang kemudian untuk pameran segala macam. Di sinilah atraksi di situ terjadi. Bisa dimasuki dengan investasi, sangat bisa. Cuman di mananya, saya nggak tahu. Karena yang Bapak Ibu tahu punya lokasinya. Nah, tapi kita bicara pohon industri pariwisata, ada wisata, usaha, ini bidang usahanya. Total untuk wisata pariwisata ada 83 KBLI. Jadi Bapak Ibu nanti buat iPro 83 KBLI masing-masing. Ya nggak usah capek-capek, satu atau dua saja sudah cukup. Kan rumit nanti kan 83. Karena ini baru tapi untuk 2023 oke Pak, kami akan coba kemas semuanya KBLI yang terkait dengan sektor kami. Oh, keren banget itu. Jadi jelas, clear. Jadi Bapak Ibu betul-betul dari orang penanaman modal sudah langsung jumping gitu. Gitu ya. Ini mohon dilihat ini yang namanya kawasan pariwisata. Nanti saya coba terjemahkan ke dalam rencana induknya pariwisata provinsi, ngalor ngidul yang nggak jelas itu. Ya. Jadi dalam konsep kami di pusat itu, kami sudah bilang ini sederhana sebenarnya. Ada yang namanya merah ini punya pusat. Ini merah punya pusat. Merah ini adalah kami suka sebut namanya Trawulan. Trawulan udah ini punya kewenangan saya, nggak usah diotak-atik. Ini kemudian di sini ada BTS, kewenangan saya. Tapi kabupaten kota di sekitarnya itu harus mendapatkan kemudahan ekonominya. Itu yang terjadi di mana-mana ketika bicara KSPN, ini ke merah KSPN. Tapi kabupaten daerahnya itu tidak pernah peduli untuk mendukung KSPN tersebut, dan mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dari adanya KSPN itu. Dan itu hampir terjadi di semua kabupaten kota dan di semua provinsi. Akhirnya kemudian saya turun tangan, saya sedang mengelola namanya Danau Toba. Danau Toba itu ada 8 kabupaten kota di sekitar Danau Toba. Mereka nggak pernah dapat rembesannya. Rembesan itu kayak gini nih. Kalau saya preman gitu kan. Preman di depan rumah saya seberang itu ada buka namanya mall gitu, Indomaret gitu kan. Kawasan pembelanjaan, pusat perbelanjaan kan, kawasan pembelanjaan. Saya datang orang preman saya kan orang daerah gitu. Saya datang ke pengelolanya. Saya mau mengelola parkirnya dong gitu. Itu kan cara-cara saya preman kan. Tapi benar nggak? Benar itu. Jadi nggak pernah kabupaten kota mendapatkan rembesannya dari kegiatan namanya sektor yang kemudian betul-betul menjadi KSPN. Itu harusnya Bapak Ibu pikirkan dari provinsi untuk kemudian mendapatkan haknya itu. Contohnya misalnya ada kampus di Malang lah, Unbrau gitu. Plak gitu. Orang bikin kampus sedemikian besar. Coba Bapak Ibu di sekitarnya lihat. Kampus itulah kawasan pendidikan gitu kan. Kawasan udah ada lokasinya lah, hanya kekunci nih sama yang merah nih kampus gitu. Coba lihat ya. Orang-orang sekitarnya penduduk buka fotokopi, buka rumah makan, buka kos-kosan, buka apa laundry, buka macam-macam kan. Dia mendapatkan rembesannya ketika bicara sebuah ada kawasan yang dibangun ekonomi di situ. Anehnya ketika bicara pariwisata ini tidak pernah terjadi hampir di seluruh provinsi. Kenapa? Karena orang perencananya nggak pernah berpikir untuk itu. Karena pikirnya nggak usah peduli, mikirnya yang jauh-jauh gitu. Padahal ini ada di sekitar kita dan ini jadi kewenangan kita. Nah, apalagi yang warnanya hijau ini hijau ini ada kewenangannya ke provinsi, kabupaten maupun kota untuk menetapkan. Jadi kalau ini kawasan strategis pariwisata nasional, ini kawasan strategis pariwisata entah provinsi, entah kabupaten, entah kota. Ini juga ada kawasan strategis entah provinsi, kabupaten atau kota. Monggo tetap ditetapkan oleh masing-masing daerahnya. Sudah diberikan secara tata ruangnya ini, lalu diberikanlah deliniasinya, sehingga ketahuan deliniasinya. Sehingga kalau 83 bidang usaha Bapak Ibu kembangkan tadi di lokasi ini jelas. Ketika diberikan insentif, lokasi dengan deliniasinya dengan titik koordinatnya, sehingga tidak menjadi penyalahan aturan hukum, karena jelas dia mendirikan KBLI untuk wisata ada di dalam zona-zona ini, koordinat ini. Gitu ya. Jadi ini semuanya yang Bapak Ibu bisa kembangkan cari. Tapi yang terjadi adalah Bapak Ibu mengemas sendiri yang padahal cuman segini nih, cuma sedikit. Tidak semuanya provinsi Jawa Timur dijadikan sebagai kawasan pengembangan pariwisata. Sekali lagi, tidak semuanya. Karena kalau sudah bicara semuanya menjadi kawasan pengembangan pariwisata, ini soal tata ruang, akibatnya kalau kawasan industrinya kemana dong? Habis dong untuk pariwisata semuanya.
Ini kan sudah berbeda. Pariwisata dengan industri kan akan jadi dilematis. Kawasan pertaniannya kemana dong? Gitu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mengemas namanya dalam Ripar Provinsi Jatim ini yang kemudian semuanya dijadikan sebagai kawasan pariwisata nih. Ini 1, 2 habis. Jadi Jawa Timur tuh habis semuanya. Saya nggak tahu tuh gimana caranya mengimplementasikan itu ya. Yang pasti perda ini perda yang salah aja, gagal fokus aja. Perda yang berbenturan dengan perintah peraturan. Yang tadi adalah saya jelaskan adalah Perpres PP 50 tahun 2011. Dan ini kemudian diterjemahkan oleh Bapak Ibu menjadi perda yang perdanya kemudian seluruh provinsi itu ada sebuah kawasan pariwisata semuanya. Saya nggak tahu gimana caranya itu nanti cara Bapak Ibu mengemas. Tapi buat saya yang penting perda ini menjadi bermasalah saja. Karena tidak inline dengan PP kami, gitu ya. Sekarang saya coba cepat. Inilah kebijakan penanaman modal. Jadi Bapak Ibu yang namanya penanaman modal itu segala bentuk segala bentuk. Saya masuk ke dalam penanaman modal. Sekarang saya coba mengelaborasi nanti sumber pembiayanya. Jadi saya coba framing Bapak Ibu cara berpikirnya. Penanaman modal segala bentuk. Jadi apapun penanaman modal, primer, sekunder, tersier. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja itu memberangus 82 undang-undang karena semua sektor adalah penanaman modal. Ketika bicara diusahakan, diupayakan dan diinvestasikan. Jadi dalam negeri maupun asing gitu ya. Kemudian baru dibuatkan kriterianya pakai Undang-Undang 20 2008 ketika bicara usaha mikro, kecil, menengah dengan sekarang nilai-nilainya sudah ada. Lalu ketika bicara penanaman modal dibagilah 2, PMDN atau PMA. Selesai, sudah simpel. Penanaman modal segala bentuk, apapun adalah penanaman modal. Primer, sekunder, tersier. Primer itu adalah ekstraktif, perkebunan, pertanian, kemudian peternakan, kemudian sekunder adalah pengolahannya, tersier adalah dengan jasa, rumah sakit, logistik, pendidikan, dan lain-lain itu ada perdagangan adalah tersier. Nah ini dibagi PMA atau PMDN. Saya coba cepat. Kemudian di penanaman modal. Modal adalah segala aset dalam bentuk uang atau bentuk lain. Kalau bicara modal tidak harus dengan bentuk uang. Bisa bentuk misalnya saya berkolaborasi dengan teman saya menggunakan kompor, kemudian satu lagi menggunakan pakai itunya pisangnya, jadilah kami jualan pisang goreng, tidak pakai duit. Karena bisa dalam bentuk aset atau dengan uang juga boleh. Lahirlah dengan modal ini modal asing, modal dalam negeri. Nah, inilah yang kemudian mari Bapak Ibu, kenapa saya bicara iPro? Ketika bicara modal asing, modal yang bisa dimiliki oleh negara asing, orang asing, badan usaha asing, gitu ya. Ketika bicara modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara RI, sehingga modal yang dimiliki oleh negara RI atau WNI atau badan usaha, UMKM semua WNI, itu adalah penanaman modal, dia modal dalam negeri. Pengusaha lokal adalah menggunakan uangnya dia rupiah, berarti dia modal dalam negeri. Nah, ketika bicara yang dimiliki oleh negara RI, sehingga berarti namanya APBN, APBD itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan investasinya, macam-macam mendanai Bapak Ibu APBD itu ya, membelikan ATK, Bapak Ibu membuat acara memberikan pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu kemudian meratakan jalan, Bapak Ibu kemudian macam-macam. Semua APBN atau APBD adalah meningkatkan penanaman modal, karena kan segala bentuk. Dan kemudian modalnya segala kegiatan usaha. Ya, sehingga sekarang dibagi 2 dengan adanya konteks undang-undang penanaman modal. Itulah kenapa kemudian undang-undang Cipta Kerja itu sekarang demikian memberangus sekali lagi 82 undang-undang, karena ada kaitannya bahwa pengertian penanaman modal, investasi, modal asing, modal dalam negeri itu demikian sudah sangat mengglobal. Nah, itulah kemudian mari kita lihat sekarang. Baginya begini, berarti bicara modal, investasi atau bicara sumber pembiayaan. Oke, pembiayaan itu dibagi 2. Tadi yang saya sebut tadi kan PFI tadi. Private Finance Initiative. Lalu non-private finance initiative. Yang non-private finance initiative bukan prakarsanya keuangan sektor swasta, itu disebut tradisional karena masih menggunakan state budget atau regional government budget, APBN, APBD. APBD dari APBN juga. Jadi ini orang-orang tradisional, orang-orang kuno nih. Kalau Bapak Ibu sekarang membangun sesuatu pakainya APBN, APBD berarti Bapak Ibu orang kuno aja. Tapi yang modern bicara namanya swasta publik atau kerjasama. Kerjasama itu adalah KPBU, pakai Perpres 38 2015 yang ini KPBU.
Tapi kebijakan yang swasta publik adalah Bapak Ibu yang penting lahannya adalah lahan milik masyarakat, bisa diakuisisi oleh investor, secara tata ruangnya sudah betul, sektornya adalah sektor strategis daerah Bapak dan Ibu, lalu Bapak Ibu buat IPRO-nya, lalu dia masuklah swasta publik. Dia adalah sebagai PFI, Private Finance Initiative. Bapak Ibu yang kerjasama juga pakai PFI, duitnya duit swasta, tapi kemudian dengan kerjasama, proyeknya proyek karena dia barang milik daerah, BMD. Kemudian setelah konsesi berapa puluh tahun dikembalikan lagi proyek itu sebagai barang milik daerah lagi. Dia punya konsesi pengoperasiannya sampai berpuluh tahun, yang kemudian investasinya balik modal dan untung di situ. Ini konsep kerjasama. Tapi kalau ini enggak, yang swasta publik dari awal sudah mulai swasta publik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang merah. Merah pakai Perpres 38 2015. Kemudian yang ini pakai Perpres 16 tahun 2012. Oke. Yang PFI, APBN, APBD pakai Perpres 16 2018. Kenapa saya perlu IPRO? Punya dasar hukum nggak IPRO? Punya. Dari mana? Dari Perpres 16 tahun 2012. Ya. Ketika bicara roadmap implementasi RUPM, ada namanya fase pertama, namanya quick wins and low hanging fruits. Investasi yang betul-betul yang mudah dijangkau, yang betul-betul menjadi sektornya daerah, yang betul ada di dokumen perencanaan daerah yang tadi saya sebut, yang menjadi proyek strategis daerah. Ini kami butuh proyek ini karena dalam rangka membangun daerah, kami butuh investasi. Nah, namanya quick wins and low hanging fruit. Mana proyeknya? Disuruhlah identifikasilah proyek-proyek penanaman modal daerah yang siap ditawarkan. Proyek penanaman modal investment project regional di daerah siap ditawarkan, ready to offer, dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup daerah, karakter daerah. Lihatlah, buatlah IPRO-nya dari proyek-proyek ini. IPRO-nya dibuat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang nggak punya IPRO, Bapak Ibu sudah menyalahi Perpres 16 tahun 2012 tentang RUPM. Dan Bapak Ibu kenapa? Karena Bapak Ibu tidak punya renbang dalam perencanaan investasinya, masuk dalam renbang. Bapak Ibu membuat namanya KPBU, PPP, dibuatkanlah namanya dokumen pra-FS, disebutkan juga namanya IPRO yang siap ditawarkan. Dia diperintahkan dalam dokumen kerjasama, tapi dia harus dilelang dalam kerjasama ini. Nah, namanya ULP, masuklah ke ULP. Dokumen IPRO-nya harus ke dalam ULP. Kalau ini tidak, karena dia tidak ada kaitannya dengan namanya penguatan barang milik daerah. Nah, kalau pengadaannya APBN dan APBD, Bapak Ibu pakai Perpres 16, namanya pengadaan barang dan jasa. Jadi siapan pakai apa? Pakai RAB dan TOR aja, Bapak. Dokumen penawarannya RAB dan TOR, yang ini yang non PFI. Lalu kemudian Bapak Ibu kasih pihak ketiga, seperti sekarang acara misalnya, Bapak Ibu di hotel itu. Pakai pihak ketiga dengan dokumen RAB dan TOR. Kemudian lelang, silakan. Jadilah ini. Nah, untuk yang proyek infrastruktur, untuk yang dokumen infrastruktur ini, proyek-proyeknya silakan ini, tinggal pilih. Semuanya sah secara hukum karena ada di dalam Perpres 38 tahun 2015. Sehingga Bapak Ibu nggak usah lagi menganalisa terlalu jauh sampai kemudian lihat apa trennya sekarang di luar negeri, gitu, nggak usah. Yang penting kebutuhan Bapak Ibu apa, gitu aja. Apakah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik? Ya mari kita lihat proyek infrastrukturnya, gitu. Mari kita buatkan namanya KPBU, PPP pakai Perpres 38 2015. Jadi pemerintah itu sudah demikian memberikan pandu-pandu, rambu-rambu, dan implementasi tinggal dikerjain gitu loh Bapak Ibu. Nggak usah lagi perlu pikir panjang. Nah, ini yang kita benar IPRO sekarang. IPRO dan target pembangunan daerah. Ini tinggal 2 slide lagi. Ini harus disebutkan IPRO. IPRO itu adalah investment project ready to offer. Itu adalah seperti dokumen pra-FS. Cukup, Pak, kami membuat FS, kalian boleh nggak? Boleh, gitu. Tapi biasanya investor ketika pun dia melakukannya investasinya, dia suka ngerubah sendiri, sehingga kadang-kadang jadi mubazir kalau FS-nya. Sehingga cukup pra-FS. Per project, per KBLI, kemudian semuanya dikaji dan diulas dari hukum kelembagaannya, teknisnya, ekonominya, komersialnya, lingkungan sosialnya, lalu bentuk kerjasamanya seperti apa, ada risikonya, mitigasinya seperti apa, lalu dukungan jaminan pemerintah apa, kalau ada memang perda insentifnya, kemudian investasinya kasih tahu di sini ada dukungan. Lalu kemudian ada outstanding isunya apa? Oh, kami belum membuat rencana induknya, tapi kami akan membuat segera. Kami belum membuat rencana pemberian insentif daerah, yang mereka membuat segera. Namanya outstanding isu. Tetap bisa ditawarkan, cuman kemudian pada saat nanti investor datang akan jadi perda-perda itu, sehingga nggak masalah. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu pakai Perpres 16 tahun 2012, IPRO-nya Bapak dan Ibu bisa langsung dipromosikan, langsung diiklankan, langsung personal selling, langsung kasih tahu ke orang, ke investor, one-on-one meeting, business matching, tak gitu. Silakan, dengan PR juga boleh. Gubernurnya bilang, kami menawarkan proyek-proyek ini dalam media ketika diwawancara wartawan. Atau ditawarkan langsung kepada investor. Kami punya 8 negara. 8 negara untuk investasi, kantor investasi luar negeri. IPC, Indonesia Investment Promotion Center. Titip kepada kami, IPRO-nya. Itu, kalau pakai Perpres 16 2012.
sepanjang tadi yang bukan KPBU. Tapi kalau KPBU setelah Bapak Ibu promosi namanya market sounding, nanti dia langsung menghubungi ULP karena dia harus lelang, unit layanan pengadaan. Karena nggak bisa langsung investasi. Tapi kalau yang tadi non KPBU yang tadi yang Perpres 16 2012 bisa langsung mereka berinvestasi ketika bicara KBLI-nya sudah ada di situ, mereka bisa mengajukan langsung kepada OSS RBA. Jadi barang ditawarkan masukkan dalam OSS RBA bisa langsung mengajukan aplikasi. Tek, ketika bicara tadi bicara investasi untuk publik atau swasta. Gitu ya. Jadi ada hal yang berbeda tadi nih. Ini saya ulang lagi sedikit. Ini kalau yang pakai ini swasta publik ini lebih mudah, langsung bisa investasi sepanjang KBLI-nya jelas, sektornya iPro-nya disebutkan dengan rigid dan betul-betul sudah iPro ready to offer betul-betul. Tapi kalau yang ini, yang merah ini yang kerjasama, dia harus ke ULP, unit layanan pengadaan, untuk lelang, ikut lelang, gitu ya. Ini Bapak dan Ibu, ini terakhir, Bapak Ibu harus lakukan segera bagian Rembang, mari sama-sama kita berpikir. Pertama mengenai Perda Jatim, mengenai Undang-Undang Panama ini sudah harus dihanguskan karena sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu Bapak Ibu Rembang juga mohon klarifikasi lagi kepada bagian tata ruang RT RW, lalu kemudian untuk RZWP3 karena masih yang lama, coba cek lagi karena ini harus segera dibuatkan yang baru. Perda itu harus berbunyi setelah 2020. Jadi 2021 boleh atau yang baru 2022. Kalau ini masih 2012, ini 2012, ini berarti sudah tidak laku. Karena harus segera dilakukan review terkait dengan perda-perda tata ruang dan RZWP3K. Lalu ini sudah tidak laku. Nah, ini kalau sudah masuk di sini, mari kita cek secara tata ruangnya, kita bisa membuat iPro-nya sesuai. Nah, dari sektor yang sesuai ini mari kita membuatkan namanya perda insentifnya. Perda insentif kembali investasi, provinsi harus buat, kabupaten kota 38 tadi harus punya. Oke, lalu kemudian rancang kemudian berusahanya, manajemen layannya, kemudian apa ketika bicara nanti alternatif non mandiri, ketika bicara jaringannya itu rusak, investor jangan sampai kita bisa sudah kemudian berusaha, tapi ketika kemudian jaringan itu mati atau rusak, tiba-tiba kita masih ada masalah. Susah karena tidak ada panduannya, sehingga mohon ini dibuatkan rumusan kemudian berusaha. Ini sudah rigid, ini sudah enak ini langkah-langkah ini. Jadi Bapak Ibu tahun 2022, 2023 sampai 2025 program-program Rembang ini sudah enak, nggak usah lagi pusing-pusing memikirkan sesuatu yang nggak nyambung malah. Lalu kemudian mari kita lihat, kita buatkanlah ini buatan perda ini khusus ya peraturan untuk manajemen layanannya. Lalu kemudian untuk promosi investasinya semuanya sudah dapat, sudah baik-baik, mari kita buatkan iPro-nya menjadikan proyek strategis daerah. Apakah itu iPro? Ejawantah dari visi misi kepala daerah, implementasi target investasi daerah, lalu pelaksanaan pembangunan daerah, iPro 3-nya, lalu pembangunan dari proyek strategis daerah. Lalu di dalam iPro tadi, lalu lihat ke pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya manusia, bahan baku lokal daerah, dikunci di situ. Sehingga ketika bicara sektor unggulan daerah, dia harus menggunakan bahan baku lokal daerah, dia harus menggunakan tenaga kerja daerah. Kenapa? Yang terjadi sekarang kepala daerah itu kemudian ketika investasi masuk dan karena memang tidak di iPro kan, sehingga investor masuk sesuai yang pengennya dia saja, lalu menggunakan tenaga kerjanya dari Cina, ribut doang. Kenapa? Karena memang daerah tidak punya tenaga kerja dengan spesialisasi kompetensi yang diharapkan oleh investor itu. Nah sekarang dengan iPro karena Bapak Ibu yang lebih tahu, lebih mengerti dan Ibu yang merancang, bisa merancang semuanya tenaga kerja daerah, semuanya menggunakan asupan tenaga kerja lokal, bahan bakunya juga lokal karena kawasan industri hilirisasi pangan yang tadi adalah agrobisnis tadi. Lalu di situ Bapak Ibu Saudara ketika bicara agrobisnis harus melakukan pemberdayaan UMKM. Sekian UMKM akan masuk ke situ bermitra. Gitu. Masukkan ke dalam target investasi Rembang. Sekarang ini ada Bapeda, silakan monggo ini berpikir jadikan sebagai suatu entah perubahan dari RPJMD yang mungkin sudah tidak mungkin karena memang sudah dekat waktu habisnya Bu Khofifah. Cuman yang terjadi adalah sekarang sama sekali yang namanya investasi sekarang tidak pernah ada yang menggubris. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya Pak Kepala Daerah provinsi nih memberikan kami data realisasi investasi, itu adalah realisasi investasi yang perusahaan yang sudah existing. Akibatnya karena existing yang sudah ada, yang cuma hanya mereka harus yang sudah ada di situ, kemudian hanya mengumpulkan datanya per periode, kemudian kami catat lagi, dan kemudian oleh Pak Menteri jadikan realisasi nasional, oleh Presiden juga bilang realisasi nasional, tapi tetap pengangguran makin lama tetap sama saja. Kenapa? Karena tidak sesuatu yang baru. Karena iPro nggak pernah ada. Tidak ada investasi yang baru, tidak ada pernah dikembangkan oleh daerah untuk membuat sesuatu yang baru. Sekali lagi, Jatim 2020 tertinggi ada 4.056 orang miskin, penduduk miskin nomor 1, nomor 2 Jabar, Jateng, nomor 3 Jabar, nomor 4 Sumut, nomor 5 NTT. Jadi jawabannya adalah sekarang kita lihat Jawa Timur maju memang, tapi untuk penduduk miskinnya nomor besar ya, karena memang jumlah penduduknya memang sangat banyak untuk Jawa ya. Tapi kan akibatnya menjadi proporsi secara persentase, akibatnya menjadi masalah juga.
Di 2020 Jatim penduduk miskinnya adalah paling tinggi, 4 juta sekian, Jateng 3 juta sekian, di 3,6, Jabar 3,3, Sumatera Utara 1,26, NTT 1,29. Lalu siapa yang akan peduli dengan ini? BKPM nggak akan peduli, Kementerian Tenaga Kerja nggak akan peduli. Yang akan peduli Bapak Ibu sendiri untuk menggembosi ini angka-angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Tidak dari kami. Karena dengan apa? Dengan proyek-proyek iPro yang baru yang Bapak Ibu segera buat, dan sudah jelas proyeknya, sektornya nggak perlu lagi ngambang kemana-mana, nggak perlu lagi berhayal kemana-mana, semuanya sudah jelas, sudah diatur dalam undang-undang, dan semua sudah ada sanatnya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu perlu bantuan silakan datang ke BKPM, nanti kami akan pandu sampai jadi per iPro, tinggal hubungi Bu Ayu saja. Tadi Bapak Ibu sudah kenal Bu Ayu kan? Selama ini saya selalu begitu konsepnya, cepat, tegap, dan tangkas. Kayaknya sudah habis ini Bapak dan Ibu. Selesai penutup. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri, silakan kalau ada perlu tanya jawab.